Silakan Kalina. Ya, ini. Silakan dibacakan Kak Yudi pertanyaannya ini untuk Bu Ani semua yang belum terjawab. Bisa kelihatan? Kelihatan nomor 1 ya, dari Bu Yuyun atau Kak Yuyun ya, untuk Bang Pipin dan Bu Anis. 1, trik membuat kompos dari kotoran walet, karena saya buat nggak bagus untuk tanaman apapun. Oke. Yang kedua, tanaman jahe dan cabai itu cocok pakai pupuk organik apa saja? Untuk organik apa? Saya sudah pakai kotoran kambing sama sekam, namun hasilnya masih kurang bagus. Oh ini oke, ini agak teknis ya, teknis sekali ya. Kemudian satu-satu aja mungkin ya Bu Anis ya. Oke, boleh silakan Kak Anis atau ya dari Kak Anis dulu silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini agak waktunya terbatas. Sebenarnya kami lagi malam Nisfu Sa'ban, jelang 2 minggu puasa. Jadi malam Nisfu Sa'ban biasanya umat Muslim melakukan tahlil dan yasin. Tapi tidak apa-apa, ini juga bagi saya bagian dari tahlil dan yasin. Mengompos itu kan juga berdiskusi, composting juga bagian dari ibadah. Soal kompos dari kotoran walet, saya sendiri belum pernah, tetapi pada prinsipnya composting dari kotoran hewan itu kan fermentasinya dengan tanah gitu ya, akan lebih cepat kalau itu memang dimasukkan di dalam tanah. Itu biasanya berdasarkan pengalaman kami, composting dari kohe di rumah. Nah, nanti kemudian untuk menghindari jamur itu disemprot dengan POC atau EM4. Hanya 1 bulan sudah terfermentasi dengan baik. Kalau saya tidak tahu kalau kotoran walet mungkin sama saja ya dengan kotoran hewan yang lain. Prinsipnya semua hewan kecuali yang pernah disebutkan Bu Mutia itu kucing, anjing, babi saya pernah dengar kurang bagus tapi mungkin perlu dicek lagi referensinya. Kalau kira-kira begitu. Kemudian tanaman jahe dan cabai cocok pakai pupuk organik apa? Saya pakai kotoran kambing sama sekam bakar, namun hasil masih kurang bagus. Sebenarnya cabai itu termasuk tanaman yang tidak terlalu rewel, jadi asal komposisi media tanamnya 221 ya, tanah 2 lagi kompos atau kohe dan sekam bakarnya 1 itu bagus itu. Terutama tanah yang paling bagus kan tanah yang di sekitar bambu itu sangat subur sekali. Sekitar bambu kemudian tanah merah itu bagus sekali. Secara periodik memang kalau cabai karena ini tanaman yang berjangka panjang bisa usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Di kebun saya itu sampai 2 tahun, itu setiap secara periodik itu reguler 1 bulan paling lama 2 bulan itu ditambahin kohe di atasnya gitu, di atas pot atau planter bagnya untuk menambah unsur hara juga untuk membuat subur gitu. Dan kalau cabai mohon dihindari untuk sekam mentah karena itu cepat membuat keriting daunnya gitu. Saya mengalami dan itu sulit sekali kemudian untuk dikembalikan meskipun akhirnya bisa diselamatkan tetapi itu agak sulit gitu. Jadi kira-kira begitu. Kalau jahe lebih mudah lagi ya, bahkan jahe itu asal ditanam media tanam yang tidak terlalu ideal pun bagus-bagus saja gitu. Kalau jahe lebih mudah, dia sangat tahan banting jahe. Ini saya langsung aja Kang Yudi nggak apa-apa ya? Boleh, silakan Bu. Ya, silakan. Kemudian tanaman yang baik, kompos cocok untuk jenis tanaman semua kondisi tanah. Kalau kompos sebenarnya pada prinsipnya untuk semua tanaman bagus gitu ya. Yang agak hati-hati itu adalah sekam mentah dan bawang merah itu mohon media tanamnya tidak usah pakai sekam, baik itu sekam mentah maupun sekam bakar karena sekam itu menyimpan air karena bawang merah itu kan cenderung butuh sinar matahari yang cukup dan panas yang cukup gitu sehingga dia
kalau kebanyakan air itu cepat membusuk umbinya gitu. Jadi itu kalau kompos sebenarnya semua kondisi tanah cocok-cocok saja. Kemudian pengendalian hama dan pengobatan hama, kutu-kutu hitam. Sebenarnya kalau soal hama itu sebelum ditangani itu bisa dicegah dulu. Pencegahan hama pertama bisa menggunakan kalau di kebun saya biasanya menggunakan metode menanam bunga di antara sayuran gitu. Jadi bunga-bunga di antara sayuran itu mengalihkan hama-hama gitu. Jadi mereka kemudian fokus para hewan yang datang itu ke beberapa bunga yang ada, dan itu juga membantu sebenarnya secara alamiah penyerbukan gitu. Jadi beberapa tanaman yang butuh kawin untuk jadi buah itu bagus sekali gitu. Sekaligus itu juga bisa mencegah hama. Kemudian yang kedua, mencegah hama juga menambah unsur hara gitu. Biasanya di kebun saya adalah kulit telur gitu ya, itu dihaluskan, itu selalu ditambahkan di atas pot gitu, di atas planter bag atau apapun media tanamnya. Itu selama ini cukup membantu gitu ya, meskipun tidak 100% hama-hama yang datang. Tetapi kalau sudah tidak bisa dihindari, ada kutu hitam, kutu putih gitu ya, biasanya di balik daun dan lain sebagainya. Sebenarnya ada sekitar 17 kalau tidak salah ya, 17 resep pestisida nabati yang selama ini sudah diadopsi di komunitas bertanam organik. Saya sendiri baru menggunakan beberapa, antara lain yang selama ini saya aplikasikan adalah yang resep tembakau gitu. Jadi tembakau direbus, komposisinya 1 on tembakau, air 10 liter, kemudian kalau untuk lebih ampuh bisa juga ditambah cabai di blender gitu, 1 on gitu di blender, kemudian didiamkan, setelah airnya dingin itu ditambah alkohol yang maksimal 5%, itu 3 tetes saja, didiamkan 1 minggu, setelah itu disemprotkan kepada setiap daun yang tanaman yang ada hamanya. Jadi itu cukup membantu selama ini mengatasi hama-hama di kebun gitu. Tetapi sebenarnya prinsipnya kalau kita sudah berkebun itu kita lebih banyak berdamai sih dengan hama-hama yang datang gitu. Kadang-kadang kita juga kok lama nggak lihat ini ya gitu Kak, kok lama nggak lihat itu, nggak ada apa, tanaman saya lagi nggak sehat gitu, malah kadang-kadang galau gitu. Jadi sebenarnya semuanya teman sih, dan semua pestisida nabati kan tidak membunuh gitu ya, tetapi mereka nggak senang gitu, mengusir saja gitu. Kemudian komposter besar dirubung semut, bagaimana cara mencegah? Sebenarnya semut itu di mana saja kan ada ya, itu juga bagian dari kita gitu, karena kita berdampingan maka dimanapun dia senang. Tetapi ada tips dari teman-teman saya di Urban Farming Club itu adalah menyebarkan cengkeh. Jadi dia tidak suka cengkeh nampaknya. Jadi di beberapa tempat itu dikasih cengkeh itu cukup tidak suka gitu semut gitu. Kemudian composting menggunakan komposter 25 liter. Nah, kalau bau, Bu Mutia kemarin sudah banyak menyampaikan ya kenapa bau gitu ya, mungkin ada udara yang masuk. Kemudian ya karena ada proses fermentasi. Jadi sebenarnya idealnya kalau yang selalu menambahkan itu, setiap menambahkan yang BO baru itu bisa ditambahkan juga POC atau molase begitu, atau EM4 gitu ya, itu untuk mengurangi, mencegah bau juga gitu. Kalau terlanjur bau, bisakah dibiarkan berproses? Sebenarnya bisa sih, bisa diatasi sambil berjalan gitu. Tetapi kalau merasa sangat frustasi, seandainya dibuka itu kan juga nanti pencemaran tetangganya ya atau tidak gitu juga harus difikirkan gitu. Kalau rumahnya berdekatan mungkin juga perlu difikirkan apakah dibongkar atau tidak gitu. Karena saya pernah mengalami
lalu dibongkar, tetangga itu pada tanya gitu, Bu Anis apa lagi kuras WC ya gitu. Jadi kita jadi nggak enak sendiri. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan ada cara-cara yang bisa dilakukan agar itu masih bisa ditangani. Urin bagus. Saya kira urin bagaimana fermentasinya? Saya belum pernah coba fermentasi urin untuk ini ya, POC ya, dari urin binatang ya. POC ada daluarsanya. Kalau kita beli POC di pabrik itu biasanya ada sih expired date-nya gitu, daluarsanya. Tetapi prinsipnya kalau kami adalah selama baunya masih oke begitu ya, seperti sedia kala kita pertama panen, menurut saya masih oke saja gitu, karena itu kan proses alamiah juga. Tapi misalnya baunya sudah sangat menyengat, barangkali itu sudah tidak sehat gitu. Tetapi untuk menghindari itu, pengalaman saya adalah setiap panen POC itu jangan langsung digunakan dan jangan langsung disimpan, tetapi langsung difermentasi lagi selama 2 minggu sampai 1 bulan dengan POC atau molase gitu dan ditutup rapat. Mungkin dari saya itu silakan yang lain, mohon maaf kalau agak sangat tergesa-gesa ya. Ya apa-apa Bu. Silakan Dari Kak Bu Yudi. Mutia, dari Bu Mutia silakan. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin untuk KBMM dicukupkan karena yang lain sudah menjawab di WAG. Kak Yudi bisa mulai membacakan pertanyaan dari chatroom, nanti silahkan siapa yang sebentar, saya nggak bisa akses chatroom karena di notebook saya itu chatroom dihilangkan ya, itu settingan dari saya punya notebook gitu. Mungkin ada Kak Emil, administrator kita nggak bisa buka, ya, nggak bisa Emil buka baca chatroom. chatroom. Sebentar, saya harus Bentar akses ya. pakai yang lain. Ini saya di chatroomnya ada pertanyaan, sebentar ya, saya baca dulu. Ada apa? Ini dari pertanyaan dari siapa ya? Susi Simarangkir. Iya. Nah, ini dari Ibu Susi Simarangkir. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama mengajukan pertanyaan mendasar dan tentang takakura, yaitu tentang media sekam, dedak, dan lain-lain bisa diganti dengan berapa persen yang sama. Yang kedua, apa harus balance jumlah antara si N yang masuk karbon ya, dan nitrogen ya. Nitrogen. Yang ketiga, bahan organiknya bisa basah karena sekarang sering musim hujan. Ini ada beberapa pertanyaan, apa dibaca semua atau 3 dulu? Ini pertanyaannya ada ABCD, mungkin ini tentang takakura ya Bu ya? Iya, semuanya tentang takakura ini. Bu Mutia mau dibacakan semua pertanyaannya ABCDE? Ya, satu per satu saja. Jadi yang pertama tadi tentang medianya. Ya. Berapa persen dedak, sekam, dan lain-lain. Silakan Bu Mutia. Baik. Media takakura yang sudah saya kasih cara membuatnya itu memang semacam acuan aja. Tetapi pada dasarnya media yang kami siapkan untuk takakura itu sama, ada unsur karbon, ada unsur nitrogennya, dan perbandingan antara karbon dan nitrogennya kira-kira 4:1. Kalau di takakura yang kami buat itu 4 bagiannya kami memakai sekam. Kemudian nitrogennya yang satu bagian kami pakai dedak. Nah, kalau misalnya punya unsur karbon yang lain, misalnya lebih di rumah banyak gergajian kayu misalnya, itu boleh sebagai pengganti sekam, sebab itu kan termasuk karbon juga. Kemudian pokoknya nitrogennya misalnya bisa diganti dengan ampas kopi misalnya. Kemudian pokoknya perbandingan yang saya tulis di manualnya itu adalah perbandingan kira-kira, jadi bisa saja diganti. Jadi dengan prosentase karbonnya
lebih banyak daripada nitrogennya. Itu yang A ya. BO apa yang harus balance jumlah antara C dan N masuk. Kalau untuk Takakura, enaknya itu kayak kita sudah siapin karbonnya, sudah ada di situ semua. Kita tinggal memasukkan sampah organiknya saja. Jadi BO-nya itu kan rata-rata sampah dapur gitu kan semuanya unsur N ya. Nah, tinggal memasukkan aja. Terus tinggal mengaduk-ngaduk. Kecuali memang Takakuranya kelihatan, media Takakuranya kelihatan basah, baru kita tambahkan unsur C. Kalau enggak, cukup memasukkan N-nya saja. Tidak perlu ditambah dengan karbonnya karena memang sudah disediakan di dalam media Takakura. Sudah ada sekamnya, sudah ada tanahnya. BO bisa basah karena sekarang sering musim hujan. Maksudnya yang BO bisa basah itu kan kalau misalnya sayur matang ya, sayur apa ya, kita punya sisa sup misalnya, mau dimasukkan ya airnya buang dulu gitu. Baru ampasnya yang dimasukkan. Maksudnya ini mungkin apa daun-daunan yang mau dimasukkan ya? Kayaknya Ibu Susi mungkin hadir ya di sini. Enggak, saya takut salah interpretasikan pertanyaan. Ya Bu, selamat malam Ibu Mutia. Selamat malam Bu Mutia. Malam. Iya, terima kasih Bu. Saya Susi. Tadi saya memperkirakan BO itu bisa dari sampah daun, Bu, bukan yang dari rumah dapur. tangga. Iya, betul. Bisa. Sudah clear, Bu. Jadi tetap bisa, hanya saja Takakuranya akan cepat penuh. Jadi memang Takakura itu kita buat desainnya itu lebih untuk sampah dapur. Jadi misalnya sisa makanan, sisa masak itu yang dimasukkan. Dia bisa menganukan sampah daun-daunan, cuma wadahnya itu akan cepat penuh. Kan wadahnya nggak terlalu besar ya. Kan kita kan memakai kayak kantong keranjang laundry gitu. Jadi kalau untuk daun-daunan, mari kita memakai komposter yang lebih sesuai gitu. Karena daun-daunan kan ada terus ya, setiap hari kan kita nyapu halaman dan cukup banyak kan. Betul. Jadi kalau saran saya, kita memakai cara composting yang lain, misalnya pakai karung gitu untuk daun-daunan. Sedangkan untuk sisa dapur kita pakai Takakura gitu. Iya, makasih Bu. Yuk, berikutnya BO, apa ini? Bioaktivator, mol, air, gula. Maksudnya berapa perbandingannya? Betul Ibu, persentasenya. Jadi yang pasti itu adalah karbon terhadap nitrogennya. Sedangkan bioaktivator nggak usah dipakai, kita memakai kotoran hewan yang kira-kira 1 bagian. Kemudian nggak perlu pakai mol, ya mau menggunakan juga nggak masalah. Kalau untuk airnya, maksudnya air gula atau air cucian beras, itu dipakai untuk mencampur sampai cukup lembab. Itu yang dikatakan kalau kita kepal dia nggak hancur gitu ya, terkepal, tetapi nggak sampai netes airnya. Itu hanya untuk satu jenis aja kan Bu, kalau misalnya kita pilih EM4 atau air gula, molase atau yang lainnya. Hanya satu jenis kita pilih kan, tidak perlu semuanya dicampur. Nah, kalau sebetulnya air gula dan molase ya salah satu aja. Oh, oke. Jadi maksudnya itu ya. Jadi kan pokoknya glukosanya lah. Apakah itu mau diambil dari air gula atau itu mau diambil dari molase gitu. Itu memang salah satu saja. Persen media dan persen BO, apakah 75% media? Ini nggak usah dipusingkan. Jadi kalau kita satu kali sudah membuat medianya, setiap hari tinggal potong-potong
bahan organiknya, aduk di dalamnya. Catatannya hanya jangan sampai sampahnya lebih banyak dari medianya. Medianya harus tetap lebih banyak dari sampahnya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu memang setiap hari sampahnya banyak, berarti ya buatlah 2 wadah untuk keranjang takakura gitu. Disesuaikan aja besarnya. Ya, makasih Bu Mutia. Yuk, sama-sama. Ini ada lagi lapisan pembungkus bantal, kain jenis apa saja, betul. Tetapi lebih baik yang cotton gitu ya, apa namanya ya? Kapas. Katun. Katun. Katun kapas. Karung goni. Karung goni boleh. Pokoknya kita cari yang mudah aja gitu. Yang mudah jadi nggak usah spesial gitu. Ada orang yang buat dari bekas pel itu kain pel yang biru-biru, dulu kan ada kain pelnya biru ya. Nah, itu juga boleh. Jadi yang pori-porinya besar gitu. Oke, Bu. Ya. Oke. Makasih, Bu. Yuk, ini lanjut ya. Lanjut pertanyaan. Ya, Banyak. Apakah menggunakan sistem lasanya? Ini maksudnya kalau karung ya, atau campur saja antara persen karbon dan nitrogen sama jumlahnya, atau menggunakan media seperti takakura. Kalau composting karung ini, kalau kita memang sudah punya tumpukan yang mau kita kita composting, mau dikomposkan, ya seperti yang diajarkan oleh Bang Pipin ya, diaduk dulu. Jadi si BO-nya itu diaduk dulu dengan mol misalnya. Sudah itu dimasukkan ke karung. Yang karungnya diisinya separuh dan jangan ditutup rapat gitu. Dibulak-balik kemudian ya karungnya saben hari. Tapi kalau saya sedikit demi sedikit. Jadi kalau saya nyapu, saya masukkan. Nah, terus saya biasa tuh unsur coklat kan, daun-daun yang jatuh itu kan kebanyakan yang coklat ya. Coklat, kemudian saya cari apakah sampah dapur ataukah rumput yang baru dipotong atau daun-daun yang baru dipruning. Saya masukkan, ya saya tetap coklat hijau gitu. Saya masukkannya begitu. Karena apa? Karena saya tidak bisa mengaduk. Sebetulnya paling bagus kan diaduk tuh ya. Semua macam composting itu paling bagus tuh oksigennya tuh merata gitu. Tapi karena kita nggak bisa nih ya, nggak mungkin kan. Karungnya kan sudah berpori-pori. Nah itu saya sediakan aja. Pokoknya coklat hijau dan persentase coklatnya lebih banyak. Kemudian mungkin saya juga ingin cerita buat semua. Kemarin itu berapa hari yang lalu saya ke Dispangtan ya, Dinas Pangan. Itu mereka membuat composting skala besar untuk Kota Bandung. Jadi setiap hari dia mengolah 3 ton bahan organik. Dia ngambil dari pasar-pasar. Kemudian mereka itu lokasinya di sebelah jagal ya, penjagalan sapi. Nah, itu kemudian dia ngambil rumen dari sapi. Jadi isi perut sapi ya. Itu kan kebanyakan rumput. Nah, herannya juga di sana itu dengan pengomposan yang skala besar yang satu lapangan, itu lalatnya boleh dibilang sedikit sekali, hanya di rumennya saja. Tetapi pada saat pencampuran kompos, mereka itu menggunakan bagas. Jadi kalau ada peternakan kan sapi itu kalau dibawa naik truk itu kan bawahnya alasnya dia kasih gergajian kayu ya. Dia kasih itu dan kemudian sapinya kan sepanjang jalan mungkin ya kencing gitu. Nah itu bagus sekali buat kompos. Jadi saya membayangkan apa itu namanya sampah
halaman, kalau kita nggak sering-sering kasih mol, apa kasih POC, mungkin unsur haranya lebih minim daripada komposter yang seperti Takakura gitu kan. Kan kita masukin segala macam sisa makanan kita. Jadi unsurnya kaya gitu. Jadi petugas sana bilang mereka pernah ngecek di lab katanya. Memang komposter yang cuma daun-daun saja itu unsur haranya lebih kecil dibandingkan dengan komposter kalau ditambahin kotoran hewan, ditambahin urin hewan gitu. Jadi kita juga harus memperkaya lah komposter karung kita gitu. Kan biasanya cuma kita masukkan daun-daun kering, kemudian kita kasih mol, coklat hijau ya. Memang dia mengkompos dan sifat-sifatnya tuh ada semua. Jadi dia poros, dia menahan air segala. Tetapi kalau ingin memperkaya, tambahkan lagi gitu. Apakah daun kelor, apa kipait gitu. Jadi bunga matahari dan daunnya tambahkan ke kompos kita. Jadi kayak kita memasak makanan, tambahkan bumbu-bumbunya supaya sedap gitu hasilnya. Gitu mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Mutia. Ini ada satu pertanyaan kebetulan pas banget dengan Bu Anis ya, yang kemarin baru menyelenggarakan webinar Rosai mengenai ekoenzim untuk tanaman. Saya juga ikut webinarnya kemarin. Pertanyaannya seperti ini dari Pak Karmanda. Apakah penggunaan ekoenzim dapat menggantikan EM4, Bu Anis? Silahkan di-unmute dulu, Bu. Sebenarnya EM4 itu kan kalau kita tidak punya pabrikan ya, kalau kita tidak punya POC di rumah, kita nggak punya ekoenzim, kita nggak punya ini, kemudian bisa membeli itu EM4 gitu. Jadi sebenarnya ya sama fungsinya untuk digunakan ya, baik untuk composting, POC gitu. Jadi itu alternatif gitu, seandainya kita nggak bikin apa-apa di rumah gitu, kita bisa beli itu di toko pertanian atau beli online, kira-kira begitu, Bapak. Baik. Ukurannya sama, Bu. Misalnya kan kalau misalnya ya untuk menggemburkan tanah EM4 1 liter, kemudian molase 1 liter tambah air misalnya gitu. Kalau EM4-nya diganti ekoenzim, ukuran volumenya sama, Bu. EM4 itu kan tidak untuk menyuburkan tanah ya? Bukan gemburin gitu, fermentasi? Oh, bukan ya? Iya, untuk membantu fermentasi dalam pembuatan POC atau membuat composting gitu. Kalau untuk pupuk itu ya POC, bisa ekoenzim atau bisa yang lain-lain gitu. Jadi itu bukan untuk menyuburkan tanah. Hanya untuk membantu mengurai, iya, mengurai. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan dari chat. Dari Ibu Anneke, apakah untuk mengompos kita bisa menggunakan kotak styrofoam sebagai wadahnya? Karena kalau ditutup kotak styrofoam itu panas. Biasanya saya pakai untuk memeram mangga. Mungkin seperti keranjang takakuranya diganti pakai kotak styrofoam, itu bisa nggak ya untuk mengompos? Kalau itu digunakan, itu kan nggak ada lubang-lubangnya ya. Styrofoam itu nggak berpori ya. Jadi pengomposannya akan jadi anaerob nanti ya, dan malah jadi bau nanti ya. Kalau saya sih belum pernah pakai styrofoam untuk mengompos, dan saya sedikit anti dengan styrofoam ya. Maksudnya biasa orang memakai styrofoam itu untuk hidroponik kalau nggak salah ya. Untuk pembibitan. Untuk pembibitan, penyemaian mungkin ya. Penyemaian, betul. Penyemaian ya. Dengan menambah lubang-lubang mungkin ya. Biasanya udah ada lubangnya. Jadi lubang. bekas buah atau sayuran itu diapungkan di atas airnya gitu yang sudah dikasih dengan nutrisi haranya. Baru kemudian menjadi wadah untuk ini.
Kalau boleh saya sarankan begini Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua, mengompos itu kan sudah ada teorinya nih, dasarnya tuh seperti ini. Kalau saya bilang, kalau kita sebagai pemula, kita ikutin aja dulu yang paling mudah, yang paling gampang kita lakukan. Jadi kalau kita mau coba-coba hal-hal lain itu, nanti setelah kita ada pengalaman atau mungkin ada jam terbang. Supaya apa? Kan pengalaman itu salah nggak kalau kita coba-coba, nggak ada salahnya Bapak Ibu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang terpenting kompos itu jadi gitu loh. Nah tapi kan kalau kita udah kuasai dulu yang apa, yang istilah kasarnya itu intinya, yang dasarnya lah, itu akan lebih mudah daripada kita coba-coba dulu yang kita belum tahu, kita belum pernah gitu loh. Nah itu akan menjauhkan kita dari target semula. Sebetulnya kan intinya sama, apapun itu ya, contoh bikin ekoenzim gitu ya. Atau tadi kita ada nanti berkebun organik, semuanya ada yang standarnya dulu, kita ikutin dulu aja. Kemudian setelah itu kita coba-coba dengan kondisi yang ada di tempat kita tadi. Supaya apa? Supaya kita coba dulu menghasilkan dulu nih, oh kompos jadi dengan ini, berdasarkan ini. Nah setelah itu kalau ada mau coba-coba, tadi ada yang tanya juga, kalau itu apa tadi kertas dari supermarket yang ada katalog, apakah bisa? Nah itu kan harus dicoba tentu saja. Sama seperti tadi Bu Mutia cerita, beliau punya satu tempat yang nggak bisa dibalik-balik. Nah, jadi beliau bagi dengan presentasi. Nah, presentasi itu kan ketahuan dari mana? Dari jam terbang gitu loh. Karena Bu Mutia udah tahu bahwa oh ini tuh harus segini, nanti setelah ini bagian segini. Jadi tinggal diikuti aja sehingga tanpa diaduk pun semua bagian yang punya komposnya sistem takakuranya Bu Mutia itu sudah terbagi dengan ini. Jadi nggak perlu diaduk lagi gitu. Nah, tapi teman-teman kalau belum coba yang dasarnya, terus kemudian kita udah coba yang aneh-aneh dulu, malah jadi bingung. Mungkin ya itu ya. Saya juga terus terang untuk mengompos itu juga pemula, jadi sama-sama baru belajar juga. Tapi kalau pandangan saya seperti itu, ya mohon koreksi kalau saya salah. Demikian mungkin Bu Mutia, Kak Anies. Thank you. Masih di mute Bu Mutia tadi ke mute. Baik, terima kasih Kak Yudi. Pertanyaan berikut adalah dari Ibu Silvana Maria. Mungkin Bu Mutia tadi ada mau tanggapi sedikit, Kalina, ya, sebentar. Silakan. Silakan Bu Mutia. Saya sih sebetulnya menganjurkan coba-coba. Maksud saya nggak apa-apa kalau Bu siapa tadi, Bu Anneke mau coba pakai styrofoam. Cuma kalau misalnya nanti komposnya bau misalnya atau tidak seperti harapan, jangan kapok gitu. Jangan kapok. Mencoba-coba itu baik. Saya juga paling senang saya coba-coba. Mencoba-coba. Cuma mungkin saya luruskan sedikit. Panas yang timbul pada saat pengomposan itu karena aktivitas bakterinya. Jadi bakterinya itu bakteri termofilik yang dia bekerjanya antara sekitar 25 derajat sampai sekitar 50 derajat kira-kira. Jadi kalau bakterinya aktif, maka dia akan menimbulkan panas, dia akan melepas panas. Dan dia butuh oksigen untuk melakukannya itu. Jadi justru kalau kita memakai wadah yang tertutup, itu malah jadinya pengomposannya secara anaerob. Jadi kalau kita mencoba-coba tetapi kemudian hasilnya nggak sesuai, kita kapok terus nggak mau melakukan lagi, itu sayang sekali. Harus berani. Ini gagal, coba lagi pakai yang lain atau ditanyakan kenapa nih? Kok saya punya begini? Oh, mungkin ininya yang harus dibetulkan. Tetapi saya sih mendukung ya mencoba-coba begitu. Makasih. Baik, kemarin di webinarnya Rosai saya mendapat sesuatu. Jadi kalau kita belajar sesuatu tentang alam ini, tidak ada yang lebih pinter, tidak ada yang lebih bodoh. Yang membedakan adalah, gimana Bu? Yang membedakan adalah kita sudah mencoba atau belum. Begitu ya Bu Anies ya? Betul. Ini Ya, itu saya juga sama banget sih. Iya, saya juga sama dengan Bu Muti ya. Jadi prinsipnya sebenarnya
composting ya, mau apapun medianya itu memang perlu dicoba gitu. Preferensinya itu kan banyak, pilihannya banyak, even itu belum pernah ada misalnya, ya tidak apa-apa, barangkali malah justru itu, oh ini terobosan baru gitu, atau inovasi gitu, karena itu ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang gitu, dan itu bisa berkembang itu karena kita melakukan hal-hal yang baru gitu. Justru ya jangan takut kalau gagal ya dicoba lagi. Biasa sih kalau bertanam itu misalnya kita nanam pokcoy 10 taruhlah seperti itu, perlakuannya sama semua, tetapi belum tentu 10-10-nya itu perkembangannya mekrok begini ya, kalau di Jawa itu mekrok besar segini semua gitu. Tidak gitu, ada yang besar gitu, ada yang kecil, ada yang biasa, ada yang sedang gitu. Jadi proses alam itu juga ada yang mengejutkan gitu. Jadi sebenarnya itu alamiah gitu. Tetapi mungkin saya bisa memahami Kang Yudi takut nanti belum bikin terus malah nggak jadi bikin gitu ya. Itu juga saran yang baik gitu. Tapi menurut saya coba-coba juga ada baiknya gitu. Yang penting jangan takut mencoba mungkin. Jangan takut mencoba, jangan kapok gitu loh. Iya. Jadi ya kalau styrofoam posisi saya sama dengan Bu Mutia, sebisa mungkin kita tidak menggunakan itu gitu ya, karena itu salah satu tidak bisa terurai itu barang yang ini daya rusaknya lumayan besar begitu ya. Kalau kita mempelajari plastik dan lain sebagainya, masih yang daya urainya itu paling panjang itu kan salah satunya styrofoam ya, selain botol plastik gitu. Jadi menurut saya secara prinsip, secara ideologi memang kita pelan-pelan bisa belajar dari hal seperti itu. Iya. Mungkin bisa ratusan tahun atau ribuan tahun bisa terurai itu styrofoam itu. Iya. Padahal kan banyak ya kita pakai buat bakmi, buat apa ya, setiap hari ya kita lihat jajan bakmi semuanya pakai styrofoam. Nah itu berbahaya sebetulnya. Bawa kotak sendiri. Silakan Kalina. Bawa kotak sendiri dari rumah ya. Kalau betul, kalau mau bawa kotak sendiri, betul. Ya memang harus ada agak repot jadinya, agak sedikit repot, tapi ya harga yang harus dibayar gitu. Saya juga jadi sering gelisah gitu kalau beli sesuatu tiba-tiba saya kelupaan bawa, terus dia kasih pakai itu, hati kecil udah nggak kena gitu loh. Nah itu yang mungkin teman-teman ya dari situ kita berubah dulu, dari situ dulu mungkin. Sama plastik juga ya. Yang paling gampang kemana-mana bawa Tupperware aja mungkin ya, atau wadah lain. Jadi kalau mau beli apa-apa tinggal bungkus masuk situ. Itu mungkin Kalina. Baik, terima kasih. Jadi di forum ini kita bukan hanya tanya jawab mengompos, tapi juga kita sharing pengalaman ya mengenai sampah. Betul Kak Yudi, kita bawa Tupperware. Jadi kalau misalnya ke supermarket, biasa kan sekarang kita bawa shopping bag sendiri ya untuk menggantikan kresek. Tapi Tupperware itu bisa diganti bisa berfungsi kalau kita beli daging kan itu basah tuh. Jadi ini untuk Tupperware-nya dagingnya kita taruh di Tupperware, jadi nggak pakai plastik lagi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Zaini Ibu Zaini Dardewi. POC yang difermentasi dengan mencampurkan molase, takarannya berapa ya Bu Anis? Ya, kalau POC ukuran air 10 liter ya, drum 20 liter itu kira-kira 50 sampai 100 mili maksimal. Jadi itu sudah paling maksimal, nggak boleh lebih dari 100 mili. 50 sampai 100 mili. Baik. Kalina. Ya. Kalina, boleh komen? Silakan Pak Rudi. Ya. Saya belajar banyak dari Bu Mutia dan Kak Anis, tapi yang sangat saya nancep adalah kata kompos adalah sangat berelasi dengan dekomposisi. Dekomposisi kan arti katanya adalah penguraian. Jadi kalau pengertian saya, dekomposisi atau pembuatan kompos sebenarnya adalah kita membuat sesuatu penguraian secara sengaja. Ini antisipasi atau berlainan dengan otomatis ya, atau otomatis kan kita bilang pembusukan.
pembusukan jadinya bau busuk. Tapi kalau kita kompos, nah ini kan kita mengusahakan supaya tidak bau busuk. Jadi disinilah beberapa teknologi mikrobiologi ditemukan bahwa bisa digunakan M4, POC, atau MOL. Nah, ketiga barang ini kan M4, POC, MOL, ini bukan produk asli, tapi sudah produk hasil gitu yang dilakukan dengan satu proses tersendiri. Jadi saya di sini masih melihat pertanyaan, ada yang menanyakan bagaimana kalau airnya disiram dengan POC, molasses. Nah ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan POC sama molasses, maksudnya gini, molasses itu sebenarnya adalah gula hasil akhir dari pabrik gula. Jadi sebenarnya gula aja itu. Nah, jadi hanya kualitasnya itu kualitas nggak bisa dikonsumsi manusia. Sisa dari pabrik gula lah istilahnya gitu. Bentuknya ada yang cair, kental, sampai ada yang kristal gitu. Jadi kata molasses sendiri sebenarnya juga bagaimana pemakaiannya sebenarnya ini memang benar harus pengalaman karena molasses yang kental sampai yang bentuk butiran itu tentu ukurannya berbeda ya. Tapi yang kata Pak Yudi tadi benar bahwa apa yang diajarkan dalam manual itu dicoba dulu gitu. Saya pikir dari Bu Anis dan Bu Mutia penuh dengan standar-standar yang sudah dianjurkan. Kalau kita kembali lihat catatan sebenarnya ngikutin itu lebih aman gitu. Nah jadi yang saya mau komentari sebenarnya adalah pengomposan sendiri itu bisa juga terjadi secara alami seperti yang diceritakan oleh Bang Pipin ya. Tanaman sayur ditaruh di bawah pohon itu terurai dengan sendirinya dan dia itu terurai karena bakteri yang sudah ada di situ karena itu yang namanya mikroorganisme alami. Ya bahasanya itu mungkin indigenous microorganism. Nah, jadi ini berbeda dengan EM4. EM itulah effective microorganism. Intinya adalah mikroorganisme, tapi disebut kata efektif karena itu sudah dibikin, diolah, dicoba, dan akhirnya keluar dalam bentuk satu produk. Jadi penggunaan EM4 itu adalah unsur tambahan. Sementara kalau kita mengambil dari bawah pohon, misalnya yang seperti uraian Bang Pipin itu, kita mendapatkan mikroorganisme alami. Gitu. Hal ini juga bisa kita dapatkan dari POC, seperti Bu Anis ajarkan, sudah dikembangkan dulu. Tapi fungsi POC tadi dikembalikan, dia bukan pupuk, tapi dia adalah starter. Dia bisa memulai, mengisi proses pengomposan itu dengan bakteri atau mikroorganisme membantu percepatan pengomposan sekaligus tidak menimbulkan bau. Nah, itu efeknya memang ada yang menjadi panas, tapi panas pun menjadi satu indikator. Kalau anak demam mungkin panas tidak bagus, tapi kalau kompos justru lebih bagus kalau dia panas kan aktif gitu. Nah, mungkin itu aja tambahan dari saya. Oh ya, penting yang terakhir adalah begini. Apapun yang kita kompos, sebenarnya hasil akhirnya adalah kita harapkan suatu bentuk dekomposisi, suatu penghancuran yang kita harapkan bentuknya adalah kembali seperti tanah subur. Betul. Nah, jadi yang kita tidak harapkan adalah ada belatung, ada ulat, bau, dan sebagainya. Jadi bioteknologi inilah sebenarnya beberapa hal yang diramu supaya kita mencapai hasil yang kita maksudkan. Demikian, Kak Rina. Terima kasih Pak Rudi. Memang kalau udah jadi kompos hitam gitu itu sangat sesuatu, panen kompos itu sesuatu yang sangat membahagiakan ya Bu Mutia ya. Baik, ini karena Bu Anis waktunya sangat sempit, sebelum melaju ke pertanyaan berikutnya saya ingin minta Bu Anis untuk memberikan pesan-pesan kepada kita yang baru belajar mengompos. Pesannya justru maksudnya ini kan Zoom terakhir ya, kita pengen dengar kata-kata penyemangat dari Bu Anis. Silakan Bu.
Ya, sebenarnya kalau kita bertanam, itu kita bertanam dulu atau composting dulu gitu ya. Beli kompos. Kalau saya dulu kan belajar bertanam dulu. Sebenarnya kebalik, gitu. Harusnya composting dulu. Tapi bisa juga dibalik gitu. Jadi mana yang paling mudah? Kalau saya setelah saya bertanam gitu ya dalam kurun waktu sekian, menurut saya sebelum bertanam lebih baik memang kita belajar composting dulu. Jadi kemudian kita tidak tergantung pada mengurangi dependensi kita pada pabrik begitu ya. Karena sebenarnya orang bertanam itu kan breaking saya kok jadi lupa mengakhiri hegemoni kapitalisme gitu. Jadi upaya kecil bentuk perlawanan, bentuk bentuk aksi kita mengakhiri kapitalisme gitu. Yang selama ini gitu ya politik pertanian kita itu kan mulai dari benihnya, mulai dari pupuknya, mulai dari macam-macamnya itu kan diokupai sama kapitalisme gitu, sehingga bagaimana cara melawan itu dan memulihkan bumi kan salah satunya dengan composting gitu. Memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia gitu. Jadi sebaiknya memang sebelum belajar bertanam itu belajar composting dulu gitu. Jadi juga kita tahu proses dari alam untuk kita bagaimana kita berdampingan gitu. Jadi sebenarnya sih proses composting itu kalau kita kita lihat sebenarnya itu kan bentuk nyata bagaimana kita berdampingan dengan alam, saling memberi, saling menerima gitu. Sederhananya kan begitu gitu. Dan sebenarnya lebih ke juga shifting the paradigm, perubahan paradigma, bagaimana orang selama ini melihat daun itu sampah, orang melihat sisa dapur itu sampah, orang melihat kulit buah itu sampah gitu ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang berharga yang bisa dimanfaatkan. Jadi bertahap gitu ya, menurut saya bisa bertanam dulu, bisa composting dulu gitu, tapi menurut saya jauh lebih efektif kalau kita belajar composting baru kemudian kita bertanam gitu, karena prasyaratnya bertanam itu kan composting gitu, apapun media composting. Kalau dari saya itu, dan saya ingin menggarisbawahi Bu Lina tadi, di hadapan semesta semua manusia sama gitu, siapapun dia, kecuali dia mengompos atau tidak yang membedakan. Jadi kalau di dalam bahasa agama itu inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi sesungguhnya siapa yang paling takwa di antara kita adalah yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Dalam konteks kita bertanam gitu ya, menyelamatkan bumi itu ya siapa yang paling bertakwa ya siapa yang composting, siapa yang memulihkan bumi gitu. Jadi kira-kira begitu. Mungkin dari saya saya senang sekali ada Zoom lagi malam ini, jadi bisa mendengarkan Bu Mutia. Nggak tahu, saya selalu senang mendengarkan Bu Mutia ngomong, itu sejuk gitu ya. Tapi saya minta maaf tidak bisa berlama-lama karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Sekali lagi terima kasih Bu Lina dan teman-teman EGM. Terima kasih. Dari Bu Mutia ke Ibu Anis mau menanggapi alam takabang gimana? Ibu nyambung ya Bu ya? Nyambung sekali. Alam takabang jadi guru. Itu dari Bu Maria. Tapi Bu Maria ya. Tapi dengan mengenal Bu Anis tuh saya jadi semangat gitu. Ayo kita menanam. Tadinya tuh saya mulai dengan tanaman hias di rumah saya itu. Kalau saya misalnya punya cabai, tomat segala itu tumbuh sendiri dari media takakura saya kan. Jadi saya punya tanaman itu kok seneng ya. Wah, cabai mahal. Saya udah nggak pernah beli cabai karena banyak sekali pohon cabai. Tapi dari cerita Bu Anis, wah saya jadi cerita di kampung Takakura. Ayo kita juga bikin yuk di rumah masing-masing. Kita mulai. Benar-benar tergerak gitu. Jadi sudah pada nyari macam-macam lah, kita udah membahas macam-macam. Mari kita mulai. Bahkan saya juga ngajarin, ayo kita tanamnya itu cabai dan bawang dulu. Dari Bu Anis. Jadi
Saya pikir saya senang sekali dua kali Zoom bareng Bu Anis dan itu benar-benar menggerakkan kita Menginspirasi untuk ya. maju lagi gitu untuk ketahanan pangan lah ya. Sedikit demi sedikit kita mulai bisa mengurangi belanja dapur gitu. Wah, saya semangat sekali. Terima kasih udah menularkan. Ya, kita menghargai sekali kepada ibu-ibu yang hebat ini. Kemarin itu di webinar ada di chat mengajukan pertanyaan, ditulis Rudi EGM, tapi EGM yang mana? Bu Anis bilang EGM teman kita Bu Maria. Wah, kita udah jadi keluarga besar ya Bu ya. Kalau ngompos, bertanam itu udah bahasanya jadi universal, nggak usah pakai bahasa Inggris tapi udah satu bahasa semua. Begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ya. Terima kasih, saya pamit. Ya, Kalina saya juga mau pamit karena ada persiapan mengajar besok. Saya juga ada kelas, jadi malam ini saya harus siapkan bahan presentasi juga. Jadi besok itu supaya siap gitu loh, karena bagian dari pekerjaan. Terima kasih banyak Kak Yudi. Ya. Tadi saya senangnya gini, kita boleh ini kan. Kak Yudi kasih sebelum ini kasih patah dua kata gitu. Boleh. Jadi kalau saya lihatnya begini, kita ini kan awalnya mungkin berjalan sendiri-sendiri ya, komunitasnya itu mungkin nggak banyak. Tapi kalau ada sekumpulan orang gitu ya, yang punya ide sama, punya passion sama gitu, cuma kemudian juga punya kepedulian yang kurang lebih sama gitu ya, kita ada kegelisahan gitu loh. Kan selama ini tadi dibilang sama Bu Mutia, cabai naik segala macam, kelimpungan gitu ya. Begitu mau lebaran, cabai itu sama daging lebih mahal cabai ini. Rumah makan Padang juga teriak gitu ya. Nah, dengan kita memperkuat ketahanan pangan ini, kita tidak didikte oleh importir dan lain-lainnya. Kita bisa mau naik harga segala macam, kita ada kok persediaan di rumah gitu. Nah, yang ini kan yang sebetulnya bangsa Indonesia ini dulunya punya kalau bilang kearifan lokal gitu ya, punya sebenarnya dulu itu. Cuman belakangan ini kan kalau kita yang di kota ini udah sibuk nih, jadi kita maunya instan semuanya. Nah, memang ini harus kita balik lagi, mundur sedikit, back to basic lagi. Sebetulnya ada sesuatu yang salah gitu loh dengan ini. Ya tadi dibilang oleh Bu Anis itu kapitalisme, ya betul, industri pangan kita dikapitalisasi gitu loh. Semua hal udah jadi bisnis gitu, sehingga termasuk bibit tanaman pun kalau petani mau nanam sampai berhutang kepada tengkulak atau ijon. Ini kan lingkaran setan jadinya sebetulnya. Coba kalau pertanian organik itu dilakukan di Indonesia dengan istilahnya mungkin dari Dinas Pertanian juga mendukung itu ke sana gitu loh. Yang industri nggak akan bisa masuk karena petani punya bibit sendiri. Setiap kali dia panen dia ada punya bibit sendiri gitu. Pupuknya pun organik kayak gitu. Hasilnya lebih sehat gitu. Nah, cuman yang kita lawan ini kan korporasi gede-gede ya. Teman-teman jangan dipikir ini perusahaan kecil ece-ece, bukan. Ini yang kita lawannya perusahaan gede yang mungkin multinasional company juga yang dolarnya juga udah banyak banget gitu. Tapi dengan semangat kita bertani dari rumah untuk ketahanan pangan, pandemi COVID-19 ini membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah, bersyukurlah kalau Bapak Ibu, Kakak, dan teman-teman semua yang punya lahan, nggak banyak, walaupun sedikit, pergunakan semaksimal mungkin. Saya aja udah berpikir nih, rumah harus ada lahan sedikit, apapun yang harus dilakukan, supaya kita bisa melawan ini gitu. Nah, melawan ini kalau cuma satu orang nggak akan kuat, tapi dengan bersama-sama yang punya pandangan sama, kita bisa punya kekuatan yang luar biasa begitu. Karena ini menjadi satu gerakan moral gitu buat kita semua. Mungkin itu dari menanam cabai kita melawan korporasi nasional ataupun internasional. Demikian Bu Mutia, Kalina, dan teman-teman yang lain. Nggak punya lahan di rooftop bisa Kak Yudi. Ya. Wah, ya. Pakai tabung lampot bisa, pakai apapun, ember bisa, pakai botol aqua bisa, apapun kita harus coba. Baik, terima kasih banyak Kak Yudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bikin kegiatan offline ya.
Nanti ada Boleh. mungkin Bu Mutia ketemu Kak Anies, sama ada Bu Maria. Wah, pokoknya seru deh, mudah-mudahan. Setelah vaksin selesai. Mudah-mudahan. Ya, nah ini Bu Insya Allah Tipuk. bisa. Ada Bu Tipuk juga nih. Bu Tipuk ini ilmunya banyak juga nih, diam-diam. Tipuk. Nah, nanti kita udah Wah, saya masih banyak belajar Bu Mutia. Oke, Terima saya kasih. pamit dulu Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua, sukses dan semoga malam ini banyak manfaat yang dapat diterima. Saya pamit. Selamat malam. Selamat juga sukses buat trainingnya besok ya, Kak Yudi Ya, ya. setiap minggu Bu, saya harus ngajar juga. Nah ini sama edukasi juga dengan bidang yang lain. Thank you Kalina, Thank you, Kak Kak Eli, Yudi. Kak Pamandona, Kak Hagi dan lainnya. Kak Ami juga, terima kasih. Selamat malam. Kak Wini, ya thank you. Bu Mutia, thank you juga. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Baik. Kalina, Ya. aku pengen share juga Oh sedikit ya, silakan Mari, Kak mari. Eli. Ya, baik. ke Mbak Mutia nih. Kemarin saya dengar presentasinya memang sangat-sangat lengkap, tapi ada satu yang saya ingin berbagi itu ketika ada ilmu yang membuat kompos itu dengan menumpuk bermacam daun di halaman. Hanya itu ya, istilahnya apa tuh kemarin? Leaf mold. Leaf mold. Leaf mold. Oke. Nah, saya waktu itu Pak Rudi juga sama, kami berkenalan dengan sensei dari Korea Selatan, sudah tua, itu Dr. Cho. Dia share ada satu hal yang saya sangat ingat, itu dia bilang di antara semua mikroorganisme lokal, yang paling kuat itu ada di serasa bambu, gitu. Jadi dimanapun kalau kita punya rumpun bambu, serasah di bawahnya itu akan terdapat bakteri-bakteri lokal yang sangat Paling kuat. bagus. Jadi saya mungkin mau nambah input di antara daun kebun itu kalau bisa dikombinasi dengan serasah bambu itu akan menjadi lebih cepat mungkin. Gitu aja. Ya, sudah dicatat. Terima kasih Kak Eli. Ya, mungkin itu juga kan karena bambu itu ya kalau kita bikin furniture juga sangat kuat sekali. Terus tapi sangat cepat lapuk juga. Jadi mungkin sifatnya yang khas itu ya. Jadi bisa membantu pengomposan. Ya, Kak Rudi mungkin bisa nambahin itu lebih di bidangnya dia. Ya, kalau yang dikemukakan Dr. Cho itu sebenarnya adalah pengembangan mikroorganisme alami atau orisinil ya, atau indigenous atau ya lokal gitu, bakteri lokal lah mungkin diterjemahkan. Jadi semua daerah katanya dengan ciri khas yang berbeda-beda itu mempunyai bakteri unggulan yang berbeda-beda juga. Misalnya di perumahan yang lebih banyak semen, atau berbeda dengan di perbukitan yang banyak hutan atau yang pohon buahnya buah tertentu gitu, itu bakterinya akan berbeda-beda. Nah, jadi kata Dr. Cho ya sesuai dengan sifat alami yang di lokal itulah yang bisa bekerja membantu kita tanpa harus bekerja keras. Artinya gini, kalau kita mengintroduksi suatu bakteri tertentu ke lokasi kita, misalnya kita bawa E4 gitu, boleh-boleh aja ya, nggak ada salahnya. Tapi saya juga tidak ada buktinya bahwa E4 itu lebih bagus dari yang disebut IMO ya, indigenous microorganism, atau lebih singkatnya si bakteri lokal. Apakah bakteri lokal juga lebih bagus dari IMO E4? Saya juga terus nggak punya bukti gitu. Tapi Dr. Cho yang sudah sangat senior di bidang mikrobiologi itu, dia bilang sebenarnya kita nggak perlu mendatangkan dari jauh-jauh gitu. Yang kadang-kadang ada masalah, tidak adaptasi gitu. Jadi misalnya orang Barat datang ke Indonesia, mungkin tahun pertama atau minggu pertama dia bisa sakit perut. Nah, bakteri juga begitu. Kalau dia pindah tempat, dia juga bisa kesehatannya kurang. Inti dari cerita Dr. Cho sebenarnya dengan IMO adalah itu. Tapi
kaitannya dengan pengomposan kita. Kenapa kompos bisa menjadi hancur dengan efektif? Sebenarnya adalah kerja keras dari para bakteri itu. Jadi selain kita mencampur segala macam ingredient, sebenarnya yang bekerja di dalamnya adalah bakteri. Apakah di ekoenzim ya? Ekoenzim juga yang bekerja adalah bakteri alami juga. Mungkin sementara itu dulu yang saya tambahkan. Baik, Kak Rudi, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah tidak terlalu banyak. Kita ini kan Zoom terakhir ya. Saya akan bacakan pertanyaan cepat dan dijawab cepat. Kemudian barangkali ada yang mau sharing, kami persilahkan. Bu Mutia, kalau keranjang Takakura sudah dingin, apakah bisa dibikin hangat atau panas atau aktif lagi? Kalau bisa, bagaimana caranya? Dari Ibu Nina Martini. Ya, kalau Takakura itu dingin, itu karena bakterinya tidak aktif, dia dormant. Jadi saya juga suka kadang-kadang menemui itu kalau misalnya kita meninggalkan, jadi kita pergi gitu ya, kembali kok dingin itu keranjangnya. Jadi itu sebetulnya bisa kayak bakterinya dihidupkan kembali, diberi makanannya. Jadi dia dormant karena dia nggak dapat makanan. Dia kan tinggal di lingkungan yang karbon, yang banyak karbonnya. Jadi kita tambahkan air gula atau kita masukkan segenggam dedak, diaduk lagi, nanti dia akan cepat sekali. Dan berikutnya ya masukin sampah lagi aja. Jadi nggak masalah itu. Kalau ditambah arang, Bu? Ditambah arang kan fungsinya tadi membuat stabil kalau dia panas. Mungkin dia tidak cepat dorman gitu. Si bakterinya ya. Tetapi kalau ditinggal lama saya rasa juga tetap akan dingin lagi lah. Baik. Apakah dari Ibu Silvana Maria, apakah serabut kelapa bisa dijadikan molase kepada Ibu Mutia? Serabut kelapa itu kan kokopit ya, biasa dibikin koko fiber ya. Itu termasuk unsur karbon. Jadi kalau misalnya kita punya banyak serabut kelapa, itu bisa jadi unsur pengganti karbon, unsur coklat gitu. Kalau molase kan pengganti gula. Gula, ya beda ya. Ya beda. Ini ada dari Pak Haris Palembang, apa hadir ya Pak Haris? Masalah hama sangat mengganggu tanaman. Kalau kita mulai dari composting sebelum bertanam, lalu bagaimana mengatasi pengganggu tanaman? Apakah bisa juga dapat ilmunya? Terima kasih. Nah, ini Pak Haris, ada salah seorang teman EGM, Eco Green Mahitala yang lebih menguasai. Nanti kapan-kapan kita bikin Zoom kecil juga untuk membahas masalah hama tanaman ini. Mungkin begitu ya. Bentar lagi. Ini Ibu Silvana lagi, urin manusia yang disimpan dalam tempat tertutup selama 100 hari. Apakah bisa dijadikan POC? Karena saya pernah baca di internet yang mengatakan begitu. Apa betul, Bu? Oh, saya kurang tahu dan saya belum pernah memakai urin manusia. Tapi yang saya tahu, katanya tidak boleh, kalau misalnya urin itu tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Maksudnya disimpan dalam wadah tertentu ya, karena maka akan timbul bakteri yang merugikan lah. Amoniaknya tambah keras gitu. Karena volatile kan, jadi dia akan keluar dan lebih berbahaya gitu. Jadi kalau disimpan 100 hari, wah saya kurang tahu ya. Dan saya belum pernah memakai gitu. Kayu yang dipakai untuk bahan bangunan seperti pintu, jendela bila sudah lapuk, apakah bisa dijadikan sebagai unsur coklat dalam pengomposan, Bu? Sepanjang kayunya itu bukan kayu yang ada catnya, ada apanya, biasanya kan sudah diolah ya. Sudah anti rayap atau apa gitu mungkin ya. Gitu. Begitu juga kertas katalog dari supermarket yang hampir seperti koran, bahannya apa bisa untuk kompos?
Kan ada cat, ada apa warnanya. Ya, mungkin tidak apa-apa. Maksudnya kalau memang tidak ada lagi unsur karbon yang kita punyai, itu yang ada bisa dipakai. Tetapi kalau ada yang lain, lebih baik itu didaur ulang gitu kan. Baik, ini sepertinya pertanyaannya sudah habis. Saya mungkin kembalikan ke Kak Eli sebagai PIC untuk program Mengompos 2 ini ya, dari webinar dan WhatsApp group. Juga ini Zoom kecil ini kita baru pertama kali ini, 2 kali waktu Ibu Mutia menyampaikan materi, kemudian juga untuk tanya jawab dengan Bu Anis karena waktunya singkat. Jadi ini pertama kali kita bikin Zoom kecil diskusi. Silakan Kak Eli. Ya, terima kasih Kak Lina. Selamat malam pada Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya senang dan lega sekali bahwa proses dari webinar dan seminggu WA Group ini sudah berjalan baik. Saya mohon maaf juga tidak terlalu sering bisa hadir meskipun saya diminta untuk jadi ketua kelas. Berhubung ada beberapa kerjaan yang harus ke lapangan, jadi saya tidak bisa standby terus. Baik, jadi untuk teman-teman yang bergabung di WA Group ini, karena besok akan dibubarkan, kami akan menginvite teman-teman untuk bergabung di 2 WA Group yang sudah eksis. Ada yang masih bisa menampung 9 atau 10 dan yang lainnya sekitar 50 ya, Lin? Saya lupa Kak Eli. Tapi data pertama sih yang satu itu udah 250-an, 244, satunya 179. Betul. Jadi kami pasti akan mengatur supaya teman-teman bisa masuk di kedua, salah satu. Jadi kalau bisa mohon bantuan teman-teman untuk tidak bergabung di 2 dan 3 karena itu akan mengurangi jatah bagi teman-teman yang belum mendapat kesempatan. Jadi nanti kita akan sedikit mengatur kembali karena keterbatasan tempat, tapi kami berjanji nanti setiap ada info dari Mahitala, kita pasti akan share sama di kedua WA Group itu. Yang tidak bisa dihindari kalau setiap WA Group nanti diskusinya akan berkembang kemana, itu kita tidak bisa membagi prosesnya, tapi semoga bisa memberi hasil akhir diskusi yang menurut kami menarik, kita bisa share ke lain. Mungkin salah satu solusi yang kita tawarkan begitu ya. Dari ya. Saya berterima kasih sekali pada Mbak Mutia. Ya, itu sungguh luar biasa ini mengawalnya tuh dari awal sampai akhir dan telaten sekali. Kami mendapat banyak sekali pengetahuan dan terutama pada pemula. Jadi itu step by step-nya itu sangat jelas. Semoga banyak teman-teman pemula yang bisa ikut mempraktekkan. Saya termasuk pemula untuk mengompos. Jadi saya menyimak betul dan saya sudah memilih 1 atau 2 cara yang ingin saya terapkan. Dan saya juga termasuk mulai mengompos dengan cara yang salah. Jadi cuma ada drum ditumpuk-tumpuk ya pasti bau dan banyak ulat itu. Jadi dengan penjelasan yang lebih detail, semoga saya bisa lebih ahli lagi nanti mengompos. Terima kasih. Ada Bang Pipin juga, Pak Rudi, kami mohon disampaikan terima kasih kepada Bang Pipin. Beliau juga banyak sekali memberi pengetahuan
Dan juga dari Pak Rudi ya, semoga ini kompos arang ini bisa dimanfaatkan bagi banyak teman. Kemudian kepada teman-teman EGM sendiri, terima kasih banyak sudah membantu saya mengawal kelas ini dengan sangat baik. Terima kasih. Ya, Lin. Kita ada 2 orang lagi yang 2 atau 3 orang lagi yang akan saya minta, yaitu kepada Ibu Mutia untuk menyampaikan menyemangatin kita lah, yang pemula, yang gagal, yang segala macam, dan juga kepada Kak Emil sebagai dari tim kegiatan Eco Green Mahitala. Itu kita sangat antusias untuk program-program EGM berikutnya, dan mungkin Kak Emil juga ingin menyemangatin kita. Mungkin kepada Paman juga, Paman Donald. Siapa dulu nih? Saya Lin. Oke. Ini rambut baru. Ini dari tadi saya terngiang-ngiang perkataannya Bu Anis. Dan saya kira ini benar sekali. Benar sekali. Katanya kalau dia mendengar Bu Mutia ngobrol itu artinya sejuk. saya juga merasa sejuk Bu Mutia. Nah, ya. Angin sejuk ya, betul. Ya, sebenarnya jadi pertanyaan saya begini, apa sih sebenarnya kenapa Bu Mutia mau mengajar kami sedemikian detailnya? Apa sih kira-kira motivasinya dan apa harapannya Bu Mutia sehingga mau melakukan ini? Kan Bu Mutia enak-enak aja tidurnya hari kan bisa kan Bu Mutia? Nah, kenapa Bu Mutia dari kemarin mengadakan Zoom dan menjelaskan kepada kami hal-hal yang lebih detail? Silakan Bu Mutia, monggo. Monggo, sudah ada kata pengantarnya Bu Mutia, silakan Bu. Passionnya itu sangat kita kagumi ya. Silakan Bu. Nah, mungkin saya tuh kalau belajar sesuatu, kalau kita nggak tahu detailnya, itu kita gampang gampang menyerah juga. Kok nggak bisa ya, kok saya bikin nggak jadi begini gitu. Tapi kalau kita memahami apa yang terjadi di situ, itu kelihatannya kita lebih, oh ini pasti salahnya di sini gitu. Jadi itu saya ingin itu orang-orang lain, semua kita ini juga, jadi melakukan sesuatu tuh kita tahu salahnya di mana. Jadi bukan hanya ngompos aja, toh semuanya ditumpuk aja jadi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya salah satunya saya ingin mengusulkan kepada EGM untuk mengadakan webinar tentang pemuliaan tanah. Soalnya mengetahui apa yang terjadi di tanah itu membuat kita lebih ingin mengompos. Jadi kita ingin mengembalikan, memberi mikroorganisme ke dalam tanah. Kenapa tanaman itu membutuhkan mikroorganisme di dalam tanah? Kenapa itu sebaiknya harus lokal gitu? Nah, di dalam pemuliaan tanah itu kita belajar. Jadi kita tahu apa fungsi bakteri, fungi. Kenapa itu dia bersimbiose mutualistis dengan si tanaman. Sehingga tanaman itu ngasih dia gula, karbohidrat, protein, dia membalasnya dengan unsur mikronya gitu. Dan itu mikroorganisme itu harus ada di dalam tanah. Jadi saya pikir kalau kita tahu alam itu bekerjanya seperti itu, kita akan semangat semua. Jadi sistemnya itu memang close loop gitu ya. Jadi saya itu belajar banyak itu karena memang di komunitas kan kita mencoba macam-macam dan semua bertanya kenapa begini, kenapa begitu gitu. Otomatis saya cari tahulah ke sana kemari ya. Saya punya banyak guru di mana untungnya itu guru-guru itu mau ditanya kapan aja walaupun kelasnya sudah berakhir lama, mereka tetap mau. Jadi menurut saya kalau kita mengetahui siklus di alam ini, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus semuanya,
maka kita akan semangat gitu. Wah, ini kita lagi mengembalikan karbon ini. Wah, kita lagi tanaman kita kenapa begini, butuh apa? Itu berkaitan semua. Jadi saya juga berusaha apa yang saya dapat mungkin juga akan menggerakkan Bapak Ibu sekalian, dan nantinya Bapak Ibu sekalian juga bisa menggerakkan sekitarnya gitu. Jadi itu yang membuat saya kenapa kok kayaknya kalau saya dulu belajar kok nggak ada yang ngasih tahu saya beli keranjang Takakura. Waduh, kok nggak jadi ini udah sebulan, dan itu yang masih ada gitu ya. Jadi saya baca cari tahu gini, oh coba dibeginikan, oh campur ini, oh campur itu. Jadi sekarang mungkin yang susah-susahnya itu kalau saya beritahu kan lebih semangat lagi mungkin ya. Yang penting jangan jangan putus asa. Jangan saya nggak mau lagi tuh kompos, dari dulu orang rumah saya ribut semua karena bau semuanya begitu ya misalnya. Itu Paman, jadi yang membuat saya ingin gitu ya. Kita harus berbagi dong. Ya kan, semua apa yang kita ketahui kan, supaya lebih banyak lagi orang yang mengompos gitu. Iya. Kata kuncinya begini Bu Mutia. Putus cinta itu biasa. Putus asa itu dosa. Bagus. Baik, terima kasih banyak Bu Mutia dan kepada teman-teman. Kita akan mendengarkan kata penutup dari Kak Emil ya, sekalian menutup Zoom kita malam hari ini. Silakan Kak Emil. Terima kasih Kak Lina. Selamat malam semuanya, teman-teman ya, dari EGM maupun dari teman-teman yang sudah mengikuti webinar Mengompos seri 2. Selamat malam Bu Mutia. Bu Mutia ini sebetulnya teman satu angkatan di Santa Angela ya. Jadi sudah lama betul tahu, tapi saya baru tahu di EGM ini bahwa Mutia itu dari kampung Takakura. Lalu saya juga sudah bertanam menggunakan kompos ya dalam waktu yang lama. Dari lama sejak nikah saya sudah bikin tambulapot dan lain-lain, semuanya pakai kompos, tapi saya belum pernah membuat kompos dari dulu juga. Bagaimana saya mendapatkan kompos? Saya biasanya pergi ke Cihideng, ke petani yang membuat kompos. Malah saya suka lihat sih petaninya itu ngaduk-ngaduk dan lain macam-macamnya. Baru sekarang ini saya tahu cara membuat kompos dengan baik dan benar. Ya, mudah-mudahan kita semua yang sudah mengikuti webinar Mengompos juga betul-betul tertarik dan sudah mulai terjun langsung ya. Memang ada beberapa yang sudah berpengalaman, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan peserta tersebut memang sudah membuat. Tapi ada juga yang bertanya dengan rasa ingin tahu tapi belum membuat. Apapun juga saya percaya bahwa apa yang kita dapatkan dari webinar ini akan sangat berguna dan diharapkan nanti semuanya akan praktek, termasuk saya ya. Ya, satu lagi saya sebagai tim dari Eco Green Mahitala, tim kegiatan merasa bersyukur sekali ya bahwa di dalam satu tim ini kami mempunyai teman-teman yang luar biasa. Ada Bu Lina, ada siapa, Kak Lina, Kak Eli, Kak Donald, Kak Leni ya, dan tentunya dibantu dari teman-teman yang lain. Jadi tim kegiatan ini menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan kemudian. Semasa pandemi ini memang masih banyak yang dilakukan adalah webinar-webinar. Diharapkan setelah pandemi atau di masa beberapa bulan ini, diharapkan bahwa kita bukan hanya terpatok pada webinar, tapi bisa lebih. Ya, contohnya kalau ada webinar ekoenzim, diharapkan kita mulai nanti bisa melakukan praktek langsung dengan penggunaan ekoenzim ke masyarakat, contohnya seperti itu. Kalau mengompos mungkin kalau sekarang baru webinarnya, diharapkan kita bisa mengajak teman-teman lain suatu saat berkunjung ke Kampung Takakura ya, bisa langsung prakteknya langsung atau bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan di Kampung Takakura. Demikian juga hal yang lain dengan bertanam organik ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang tadinya hanya kita dapat bicarakan di webinar, kita harapkan bisa kita lakukan secara praktek atau kita berkunjung, visit ya, bisa melihat langsung hasil dari pembicaraan kita di webinar. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang sudah direncanakan, antara lain contohnya yang sudah pasti keinginan untuk mengunjungi Takakura, misalnya ke
ini ya kebun paluki ya, kebun paluki, Bu Anis dan lain-lain. Lalu ada juga rencana untuk nanti menebar bibit ikan ya di beberapa tempat yang kita anggap memang layak atau baik untuk kita tebarkan ikan. Karena kalau tidak layak tentunya kita harus perbaiki dulu airnya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki atau bisa dijernihkan dengan ekoenzim dan lain-lain. Jadi rencananya masih banyak. Mudah-mudahan dengan bergabungnya teman-teman di beberapa WAG EGM ya, akan mendapatkan info-info atau mendapatkan ya informasi-informasi dari EGM apa saja yang akan kita lakukan bersama. Tentunya EGM tanpa teman-teman sekalian juga tidak ada artinya. Jadi kita memang harus bekerja sama. Saya kira demikian. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan banyak masukan, berbagi ilmu. Yang hadir di sini Bu Mutia ya, tapi tadi yang lain-lain yang serta webinar yang lalu juga ada beberapa orang, Bu Mutia, Bang Pipin ya, Bang Pipin, lalu Bu Anis, satu lagi Pak Matua ya. Lalu kerja yang luar biasa dari Kak Eli dalam kerjasama dengan Rotary ya, dengan Rotary didampingi para narasumber, moderator Yudi, dan tim yang solid ini yang tadi saya katakan ada tim solid dari Kalina, Kak Donald, Kak Lemi ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya, terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut hadir pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini akan bermanfaat dan tentunya semangat kita untuk menjaga bumi, untuk mencintai bumi kita lebih dari yang sudah pernah kita lakukan akan tetap berlangsung demi anak cucu kita di kemudian hari. Selamat malam. Alina, saya serahkan kembali. Selamat ya, terima kasih Kak Emil. Mungkin dari Kak Hagi ada lagi, Kak Hagi sebagai Ketua Eco Green Mahitala ada yang mau disampaikan? Tidak ada Kak Lina, terima kasih. Baik, terima Selamat kasih. malam Pak, boleh disapa dulu. Saya nggak lihat nama Pak Hagi nih, Kak Hagi sini. Selamat malam Kak Hagi. Selamat malam, Bu Emil. Ini ketua EGM yang luar biasa juga. Ya. Begitu bagus. Banyak memberikan dukungan pada tim kegiatan. Salah satunya mungkin pada saat ekoenzim ya, pada saat webinar ekoenzim. Nah, Pak Ketua ini turut mendampingi saya membuat video ekoenzim. Ya, selamat malam, Pak Ketua. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya Bu Tipuk, terima kasih juga kepada semua teman-teman EGM, kepada Bapak Ibu yang bergabung di WhatsApp group, juga yang tidak bergabung. Kita tetap semangat untuk melakukan sesuatu untuk bumi kita ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada Bu Tipuk juga ya. Selamat malam Bu Tipuk. Hai Mbak Emil, apa kabar? Baik, sehat-sehat ya Bu Tipuk ya. Sehat, Mbak Emil tetap segar dan cantik.